Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar memahami kaidah kebahasaan dari teks hikayat. Kalian tahu nggak sih, kalau hikayat itu ternyata banyak banget menggunakan kata arkais atau kata-kata kuno, seperti Alkisah, Sebermula, Syahdan, Hatta, dan lain sebagainya. Penggunaan kata-kata tadi itu yang membedakan hikayat dengan prosa baru seperti cerpen. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Mari kita masuk ke kaidah yang pertama, yaitu menggunakan kata arkais. Sebenarnya kata arkais ini apa sih? Jadi, kata arkais adalah kata-kata kuno yang udah jarang banget digunakan di era sekarang. Contohnya, ada kata hulu balang, yang berarti panglima atau prajurit kerajaan. Terus ada kata dinda, yang zaman dulu itu digunakan sebagai panggilan sayang untuk kekasih atau adik. Ada juga bejana. Bejana itu artinya tempat air. Nah, contoh-contoh kata-kata arkais tadi itu baru sebagian kecil dari kata-kata arkais yang ada di hikayat. Kalau kamu pengen makin paham dan mengenal lebih banyak makna dari kata-kata arkais, kuncinya cuma satu, banyak-banyak membaca. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu merupakan kata penghubung yang menyatukan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat kejadian, maupun setelah kejadian. Contoh dari konjungsi urutan waktu yang biasanya digunakan di hikayat adalah Alkisah. Alkisah ini merupakan kata arkais yang artinya pada. Terus ada juga Sebermula, yang artinya awalnya. Arkian, yang artinya kemudian. Hatta, yang artinya lalu. Kalakian, yang artinya setelah itu. Syahdan, yang artinya selanjutnya. Dan maka, yang artinya sesudah itu. Nah, kaidah yang terakhir yaitu menggunakan majas. Gaya bahasa atau majas seringkali digunakan dalam karya fiksi untuk memperindah penyampaian cerita. Beberapa majas yang sering digunakan dalam hikayat adalah sebagai berikut. Majas yang pertama yaitu antonomasia. Antonomasia adalah majas atau gaya bahasa yang mengganti nama seseorang atau benda dengan julukan, gelar, atau sebutan lain yang berdasarkan ciri khas, sifat, atau profesi yang menonjol. Contohnya, si pintar atau si lincah untuk menyebutkan seseorang atau suatu tokoh berdasarkan sifatnya yang pintar atau lincah. Kemudian ada juga si miskin untuk menyebut seseorang atau karakter atau tokoh yang kondisinya miskin. Ada juga contoh lain yaitu yang mulia baginda. Itu untuk menyebut raja atau penguasa. Majas yang kedua yaitu personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup dan berlaku layaknya manusia. Contohnya, kobaran api melalap segala yang ada di dalam gubuk tua itu. Contoh lain, dari kejauhan terlihat angin membelai rambut lurusnya. Majas yang ketiga adalah majas simile. Simile ini merupakan majas yang digunakan untuk membandingkan suatu hal secara langsung. Majas ini ditandai dengan adanya kata pembanding. Kata pembanding itu apa aja? Kata pembanding itu misalnya seperti, serupa, laksana, bagai, bagaikan, dan lain sebagainya. Contoh dari penggunaan majas simile ini adalah wajah putri itu serupa dara di balik tirai. Terus ada juga contoh lain, yaitu kedua saudara itu bagai kucing dan tikus yang tidak pernah akur satu sama lain. Nah, selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas perbandingan yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili
hal lain yang bukan sebenarnya. Majas ini tidak menggunakan kata pembanding seperti halnya majas simile. Contohnya, ada kata buah hati yang mewakili kata anak. Ada juga bunga desa, banting tulang, panjang tangan, dan lain sebagainya. Nah, majas yang terakhir adalah majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan atau ungkapan secara berlebihan dan seringkali nggak masuk akal gitu loh. Contohnya nih, dentuman meriam menggelegar hingga membelah angkasa. Dentuman meriam itu kan keras banget ya, saking kerasnya itu bisa sampai membelah angkasa gitu. Padahal itu berlebihan banget dan nggak masuk akal. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita tentang kaidah kebahasaan yang terdapat di teks hikayat. Tadi ada apa saja? Yang pertama menggunakan kata arkais, lalu yang kedua ada menggunakan konjungsi urutan waktu, dan yang ketiga menggunakan majas. Coba sekarang kalian tulis contoh lain dari masing-masing kaidah yang telah saya terangkan tadi. Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan lain.